data mining. Pokok bahasan yang pertama adalah model data mining. Yang kedua adalah kita mulai dari tahapan dalam data mining, fungsionalitas dalam data mining, dan terakhir teknik dari data mining. Usaha pembelajaran yang pertama, memahami pemodelan data mining. Memahami setiap tahapan dalam data mining. Yang ketiga adalah memahami fungsionalitas dalam data mining. Yang keempat adalah memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Pendahuluan. Data berhubungan dengan analisa data dan penggunaan teknik perangkat lunak untuk mencari pola dan keteraturan dalam himpunan data yang sifatnya tersembunyi. Data mining diartikan sebagai suatu proses ekstraksi informasi berguna dan potensial dari sekumpulan data yang terdapat secara implisit dalam suatu basis data. Istilah lain dari data mining yaitu knowledge mining, from database, knowledge extraction, dan arkeologi data tracking dan analisis. Model data mining. Model atau mode yang digunakan untuk melakukan proses penggalian informasi terhadap data yang ada. Menurut IBM, model data mining dibagi menjadi dua, yaitu verification model dan discovery model. Verification model menggunakan perkiraan dari pengguna dan melakukan tes terhadap pemikiran yang diambil sebelumnya dengan menggunakan data-data yang ada. Penekanannya terletak pada user yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perkiraan dan permasalahan pada data dan meniadakan atau menegaskan hasil perkiraan yang diambil. Discovery model. Model ini sistem secara langsung menemukan informasi-informasi penting yang tersembunyi dalam suatu data yang besar. Kemudian data dibelah-belah untuk menemukan suatu pola dan tren yang ada dan keadaan umum pada saat itu tanpa adanya campur tangan dan tuntutan dari pengguna. Kebutuhan dan tantangan dalam data mining. Untuk memulai aktivitas dalam data mining harus melakukan evaluasi kebutuhan dan perhitungan tantangan apa saja yang mungkin dihadapinya dalam mengembangkan suatu teknik data mining. Hal itu yang harus diperhatikan yaitu satu, penanganan berbagai tipe data. Yang kedua adalah efisiensi dari algoritma data mining. Halnya adalah kepastian dan keakuratan hasil. Yang keempat adalah ekspresi terhadap berbagai jenis hasil, proteksi dan keamanan data, dan terakhir adalah memperoleh informasi dari sumber-sumber data yang berbeda. Tahapan dalam data mining: basis data relasional, ekstraksi data, kemudian transformasi data, kemudian pembersihan data, kemudian bentuk standar, reduksi data, dan filtering yang terakhir dalam menjalankan algoritma. Fungsionalitas dalam data mining. Data mining bersifat dependent terhadap aplikasi terkait. Jika aplikasi basis data berbeda, maka teknik data mining juga berbeda. Terdapat kelebihan dan kekurangan terhadap masing-masing metode pencarian informasi. Mining association rule atau mining association rule telah menjadi perhatian utama dalam masyarakat basis data. Tugas utama adalah untuk menemukan suatu himpunan hubungan antara item dalam bentuk seperti yang bisa 1A, 1AM bisa jadi B1A dan ABN, di mana A adalah for E 1 sampai M dan B adalah for C 1 sampai M adalah himpunan atribut nilai dan sekumpulan data yang relevan dalam suatu basis data. Generalisasi pencatatan dan karakteristik data multilevel. Generalisasi dan pencatatan data sering digunakan dalam data mining dan analisa data. Dikenal dengan beberapa nama yaitu OLAP, basis data multidimensi, data cubes, abstraksi data. Menggunakan karakteristik umum berada kumpulan data yang dispesifikasikan oleh pemakai dalam bentuk basis data. Data dan objek dalam basis data seringkali memuat informasi yang mendata pada level primitif. Klasifikasi data. Klasifikasi data adalah suatu proses yang menemukan properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang diterapkan. Analisa cluster atau clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut yang telah didefinisikan sebelumnya. Prinsip clustering yaitu memaksimalkan dan meminimalkan kepemilikan
intra-kelas. Clustering adalah proses untuk mengumpulkan secara fisik atau abstrak objek-objek ke dalam bentuk kelas-kelas yang serupa. Penjelasan pola sekuensial. Fungsi pola sekuensial menganalisis sekumpulan rekod pada suatu periode waktu. Pola sekuensial adalah pola yang dianggap mengikuti suatu tren. Teknik-teknik data mining. Perkembangan data mining yang semakin besar menimbulkan banyak tantangan. Klasifikasi skema yang berbeda dapat digunakan untuk mengkategorikan metode dan sistem data mining dengan berdasarkan pada jenis-jenis basis data yang akan dipelajari. Dalam melakukan teknik-teknik dalam data mining, ada 3 kategori yang harus diperhatikan, yaitu jenis basis data yang akan dijadikan objek, jenis informasi yang tidak dicari, dan teknik yang tidak digunakan. Market basket analysis. Fungsi asosiasi yang sering disebut dengan market basket analysis. Basket analysis adalah analisis dari kebiasaan membeli customer dan dengan mencari asosiasi dan korelasi antara item-item yang berbeda dilakukan customer dalam keranjang belanjanya. Fungsi ini banyak digunakan untuk menganalisa data dalam rangka keperluan strategi pemasaran dan desain katalog. Algoritma a priori. Algoritma a priori bertujuan untuk menemukan frekuensi items dicanangkan pada sekumpulan data. Inti dari algoritma a priori yaitu gunakan frekuensi K1 items untuk membangun kandidat frekuensi ke K item set dan gunakan sekian database dan percobaan pola untuk mengumpulkan hitungan untuk kandidat item set. Perbaikan kerja a priori yaitu hitungan item set berbasis hash, reduksi transaksi, partisi, dan sampling. Oke, itu dulu dari saya untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.